akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean di Piala Asia. Oke, ini banyak sekali DM ke saya ya, Bang, tolong bahas mengenai bagaimana para pemain timnas, kondisi fisik pemain di Piala Asia. Dan ditambah ya malam tadi ya, saya juga kaget ya, sempat heboh di media sosial. Ada beberapa pemain timnas itu makan mie instan. Bahkan ini memang dibagikan oleh salah satu pemain timnas juga di Instastory-nya, yakni Marcelino Ferdinand. Nah, ini mungkin bisa nanti menjadi pembelajaran ya bagaimana untuk kedepannya agar para pemain timnas ini lebih berhati-hati. Tetapi menurut saya ini ada beberapa pro kontra ya mengenai bagaimana para pemain ini yang memang makan mie instan. Ada pihak yang pro, dalam artian di sini beberapa pakar kesehatan seperti Dr. Tirta pun juga mengatakan bahwa atlet itu sebenarnya boleh saja makan mie instan ya, itu tidak dilarang. Tetapi ada beberapa hal catatan yang memang itu tidak diperbolehkan ya. Dan menurut saya ya, kita sekarang jangan fokus mengenai boleh tidaknya, tetapi kita fokus bagaimana Piala Asia ini sebentar lagi. Mau boleh atau tidak ya, menurut saya pemain timnas harus bisa jaga kondisi ya. Silahkan makan mie tapi dengan porsi yang sangat sedikit ya. Tetapi ya untuk momen ini ya menurut saya kurang pas jika para pemain timnas itu tidak mentaati aturan dari pelatih. Walaupun semua pakar kesehatan memperbolehkan, menurut saya ya, kalau memang dari pelatih fisik ya, kemudian pelatih utama ya, Coach Shin itu melarang ya, seharusnya pemain itu bisa mentaati. Dan setelah berita ini beredar ya, Coach Shin Taeyong pun langsung menegur si pemain. Ya memang mungkin teman-teman sudah tahu ya siapa pemain ini, dan kita jangan lagi menyalahkan ya. Dan saya melihat juga sosok Marcelino Ferdinand di Instastory-nya juga sudah menghapus ya uploadan mengenai para pemain timnas yang makan mie di kamar hotel. Nah, Sintayong sudah menegur. Kemudian di sini saya teringat dengan ucapan Sandy Walsh ketika diwawancarai oleh salah satu media Indonesia. Dia memang mengungkapkan keresahan ketika bergabung ke timnas saat melawan Brunei kemarin. Jadi Sandy Walsh mengatakan bahwa ada beberapa pemain timnas itu memang sengaja makan coklat ketika usai latihan. Dan Sandy Walsh pun mengatakan ini sangat disayangkan karena dari segi kondisi, walaupun para pemain timnas itu sudah selesai latihan, mereka harus tetap menjaga pola makan untuk di event selanjutnya, di turnamen selanjutnya, agar tetap bugar. Dan ketika itu ya, ketika Sandy Walsh menegur ataupun memberikan arahan, pemain itu sangat mau untuk diberikan arahan kepada Sandy Walsh. Tetapi kalau terulang lagi seperti ini ya, tentu yang dirugikan bukan hanya si pemain, tetapi bagaimana timnas Indonesia itu sendiri. Dan ditambah lagi ya, menurut saya ada beberapa orang atau oknum ya bisa dibilang yang tidak suka dengan Shin Taeyong. Ini bisa menjadi momen bahwa di Piala Asia itu tidak konsisten. Di Piala Asia banyak pemain yang melanggar aturan. Nah, bagaimana tanggung jawab pelatih? Nah, itu banyak sekali ya. Saya melihat di kolom komentar netizen yang memang dalam tanda kutip mungkin tidak suka dengan Shin Taeyong. Entah itu ada masalah apa, saya juga tidak tahu. Tetapi yang jelas ini bisa menjadi pembelajaran karena pelatih fisik pun ya, pelatih fisik timnas Indonesia, Coach Shin Sang-gyu ya, dia pun juga mengatakan bahwa para pemain timnas untuk masa ototnya itu berubah-ubah ya, bisa melebar. Dan ini pun disebabkan karena ketika bergabung bersama timnas itu selalu memperbaiki masa otot, dan ketika selesai di timnas, di klub itu tidak konsisten para pemain. Jadi dari sini bisa disimpulkan ya teman-teman, apa penyebab para pemain ketika di menit 60 ke atas itu pasti kecapean. Kemudian ada beberapa pemain yang memang cedera. Karena memang hal-hal sepele ini tidak diperhatikan. Apalagi kalau kita berbicara mengenai Piala Asia, kita tidak main-main. Di sini ada Jepang, kemudian ada juga Irak, kemudian ada juga Vietnam.
Walaupun secara di atas kertas ketiga negara ini masih di atas kita ya. Dan kalau kita melihat kekuatan timnas Indonesia saat ini, itu menurut saya juga tidak terlalu jelek dibanding Vietnam ataupun disamakan dengan Irak ya, karena secara market value, secara peringkat ya kita memang di bawah mereka, tetapi secara harga nominal pemain kita masih di atas Vietnam, kemudian kita hampir sama dengan Irak, bahkan sosok Sandy Walsh pun itu menjadi pemain kedua ya dengan market value tertinggi di grup Piala Asia ini ya. Dan kalau kita melihat bagaimana sebenarnya kekuatan timnas Indonesia juga tidak bisa dianggap remeh. 3 kali nanti teman-teman ya uji coba, 2 kali melawan Libya ya, kemudian 1 kali melawan Irak sebelum Piala Asia dimulai ini. Walaupun seperti media Irak pun mengatakan bahwa uji coba ini akan sia-sia bagi timnas Indonesia, karena memang walaupun sudah uji coba, nyatanya ketika melawan Irak itu Indonesia kalah dengan skor telak kemarin di kualifikasi Piala Dunia. Dan ini memang menjadi acuan mereka, tetapi dengan adanya TC ya ini seharusnya bisa dimaksimalkan oleh para pemain timnas dengan adanya beberapa program latihan yang dilakukan oleh Sintayong untuk menaikkan chemistry, meningkatkan stamina, meningkatkan kualitas fisik. Ini seharusnya bisa dijaga oleh para pemain. Silakan pemain bisa dibilang mengekspresikanlah semua apa yang ia miliki, kemampuan apa yang ia miliki, tetapi ingat dengan menjaga pola makan, dengan berperilaku yang baik, dengan bagaimana komitmen ketika latihan maupun di luar latihan, ini akan menjadi kesinambungan kalau kita berbicara mengenai Piala Asia. Jelas, Sintayong pun menargetkan untuk lolos 16 besar. Artinya target ini juga tidak main-main, dan itu juga disetujui oleh PSSI. Jadi alangkah baiknya untuk para pemain ya, mau boleh atau tidak boleh ya, sekarang posisinya adalah nurut dengan apa yang dikatakan pelatih. Kalau memang itu ya hanya untuk konten, menurut saya juga tidak, karena faktornya jelas itu disengaja, karena memang secara bersama di situ makan mie instan. Tetapi yang jelas ya untuk ke depan ini bisa untuk menjadi pembelajaran. Ketika memang ada event besar, diharapkan pemain itu fokus dan juga harus mengikuti apa yang sudah diinstruksikan oleh pelatih. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan persiapan TC kali ini? Apakah ya dengan TC yang kurang lebih dilakukan 1 bulan ke depan, ini akan maksimal bagi para pemain timnas Indonesia dan Indonesia akan mampu bersaing di Piala Asia nanti? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.